Oke. Selamat pagi Tani Lovers, kita berjumpa kembali dalam program yang selalu menjadi andalan kita, yaitu program Kementan Gaspol. Dan kita akan menginformasikan informasi terkini terkait dengan pompanisasi dan juga PAT pagi hari ini. Kita akan menuju Pandir Batu Pulang Pisang Kalimantan Selatan, yang saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita di sana, yaitu ada Bapak PLT Direktur Jenderal Perkebunan Bapak Heru Triwidarto. Kalau terlihat, baik, kita sudah melihat jelas di gambar atau di layar Tani Lovers bahwa saat ini sedang ada penyerahan terkait dengan pompanisasi, dan terlihat jelas sepertinya bersama dengan para petani bahwa hari ini sedang dilangsungkan penyerahan pompanisasi dan juga baik, sudah bersiap. Selamat pagi, saya bisa mendengar suara saya, mohon izin bisa menyapa kepada Bapak Heru Triwidarto. Selamat pagi Bapak. Oh iya, lupa aja lah. Selamat pagi Pak Heru. Mohon izin, selamat pagi Pak Heru, bisa mendengar suara saya di sana Pak? Terkait dengan ini, terkait dengan apa? Baik, sepertinya di saat ini sedang dilaksanakan langsung di lapangan ya. Terlihat kita menginformasikan saat ini berada di Kalimantan Selatan dan dilaksanakan foto bersama. Dan ini terlihat bahwa petani juga sudah ada di sana, begitu dengan TNI dan juga dinas terkait, dan sedang dalam, tentunya ini menjadi bagian dari program pompanisasi dan juga perluas areal tanam. Terlihat di sana sepertinya ada pompanisasi, tadi juga ada pupuk yang diberikan sepertinya, dan juga bibit padi. Ini menandakan sebagai semangat dari Kementerian Pertanian. Baik. Dan kita mengikuti seperti ini kegiatan di sana, Tani Lovers, bahwa Bapak PLT Dirjen Perkebunan juga sedang berada di panen perdana padi BP42 bersama dan para instansi terkait, ada dari ada dari baik. Kita harapkan setelah panen ini langsung tanam kembali. Kita tahu bahwa pulang pisau merupakan. Pak Heru, mohon izin suaranya bisa sedikit ditambah Pak, volumenya Pak, mohon izin biar kegiatan itu, dan mudah-mudahan target yang dicanangkan nanti bisa tercapai. Amin. Semangat. baik. Nah, kalau Bapak bisa dijelaskan kembali Pak, mohon izin bisa. Baik, baik. Sepertinya memang kondisi saat ini sedang dilangsungkan acara ya terkait dengan pompanisasi juga Tani Lovers bersama dengan para petani dan juga dinas terkait dan juga jajaran yang nampaknya ada di lapangan. Baik. Mungkin berikutnya kita akan menuju narasumber kita yang ada di sana. Selain dari tadi Bapak PLT, silakan untuk Ibu Kadis. Ya. Baik, kami silakan. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas nantinya? Di sini Bu. Sebelah situ aja Bu. Baik, kita terhubung dengan Ibu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah ya, Ibu Sunarti. Selamat pagi Ibu Sunarti, bisa mendengar suara Adi, reporter TV Tani? Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Sunarti, bisa dijelaskan ini saat ini posisi ada di mana ini Bu? Dan sedang dalam acara apa ini? Kami saat ini berada di Dusun Palambahen, Kecamatan Pandir Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Saat ini kita sedang melaksanakan panen perdana padi varietas PB42 sebagai di lahan
petani penangkar kita. Nanti padi yang kita panen hari ini sebagai sumber benih untuk dioplah. Baik. Apakah ada bantuan Ada. juga yang diberikan hari ini, Bu? Ya, ada. Jadi luas panen hari ini 7 hektar dari 51 hektar kawasan perbenihan di Pulang Pisau. Dan bantuan yang kami berikan pada hari ini adalah pompa air, hand sprayer, dan obat-obatan untuk menunjang budidaya tanaman padi ini. Oke. Kalau yang di belakang ini apakah juga terlihat jelas kan hamparannya begitu luas ini, Bu? Apakah juga menggunakan pompanisasi saat ini, Bu, di sana? Ya, ini merupakan program OPLA Pak nantinya Pak, salah satunya. Jadi karena sumber airnya ada, jadi pompa hanya diperlukan pada saat untuk ada kekurangan air saja. Tapi pada intinya di sini saat ini juga lahannya masih basah Bapak. Oke, lalu berarti lahannya masih basah, tetapi untuk perluasan areal tanam ini menjadi tempat yang memang cukup selama ini memang mendukung untuk padi di sana ya, Bu ya? Ya, siap. Kebetulan untuk Pulang Pisau ini seluas 9.702 hektar untuk program optimasi lahannya. Oke, Ibu, selama ini seperti apa memang keluhan dari para petani seperti apa untuk di tempat PAT ini sendiri, Bu? Sebagian besar keluhannya di tata air mikronya, Bapak, karena memang saluran irigasi teknis yang dari Kementerian PUPR dengan lahan persawahan ini letaknya saluran di bawah dan sawahnya di atas. Jadi memang perlu pompa untuk menarik air dari saluran ke lahan. Oke, tadi kan ada pompa yang diberikan atau diserahkan langsung pada hari ini ya, Bu ya. Apakah ini Ya, akan langsung digunakan oleh para petani atau seperti apa ini, Bu? Ya, harapan kami pompa yang kita berikan ini bisa membantu petani dalam mendapatkan air irigasi dari sumber air segar. Karena memang di sini pada rata-ratanya adalah bersifat asam. Kalau dengan ada pencucian, insya Allah lahan-lahan kita bisa berproduksi secara normal. Kalau ditanya kapan, kira-kiranya kapan ini, Bu, bisa digunakan oleh petani ini secara langsung, pompanisasi yang diserahkan hari ini, Bu? Ya. Harapan kami sesegera mungkin. Dengan nanti mereka setelah panen ini olah lahan, nah, bisa dimanfaatkan pompa-pompa itu. Oke, kalau dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, apakah ada pendampingan setelah diberikan pompanisasi ini, Bu? Ada Bapak, kami punya petugas-petugas lapangan. Di sini ada PBT, POPT, dan penyuluh tentunya. Oke, baik. Lalu seperti apa ini, Bu, ke depannya? Apa harapan Ibu untuk para petani dan juga para petani yang sudah menerima pompanisasi ini, Bu? Harapannya tentunya untuk meningkatkan produksi dan indeks pertanaman, Bapak. Karena memang selama ini mereka hanya 2 kali, harapan kami bisa 2 kali seperti di provinsi lainnya. Baik, terima kasih Ibu Sunarti yang sudah berbincang selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kita menantikan informasi terkini ya, Bu, dari Kalimantan Tengah, karena tentunya ini menjadi tempat yang tentunya menjadi tujuan dari Kementerian Pertanian juga yang terus digencarkan untuk program PAT dan juga pompanisasi. Terima kasih Ibu Sunarti, dan kita akan berbincang kemudian kepada Ketua Korwil Gempita Kalimantan Tengah atas nama Reiri Kaswanda. Selamat pagi. Oh baik, masih kita nantikan akan terhubung dengan Ketua Korwil Gempita Kalteng. Oke, mungkin kita bisa berbincang yang ada di lokasi di sana. Untuk juru kamera kami di sana itu ada Pak Dani. Pak Dani, bisa mendengar suara saya? Baik, kita akan nantikan kembali informasi terkini yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa lokasinya ini ada di Pulau Pisang ya, bahwa tadi memang hamparan luas yang ada di belakang Ibu Sunarti tadi memang terlihat jelas bahwa padi ini dilakukan pemanenan ini. Ini juga menunjukkan bahwa memang sudah menggunakan untuk pompanisasi dan merupakan
eh, bagian dari program perluasan areal tanam. Dan memang hari ini adalah rangkaian dari acara penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian bersama juga dinas terkait, dan tentunya terlihat bahwa sudah diberikan bantuan tidak hanya sekedar pompanisasi tapi juga ada benih, pupuk dan lain sebagainya. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Jenderal Perkebunan, ini tentunya menjadi semangat sendiri bagi para petani dengan adanya bantuan ini, dan juga dari Kepala Dinas Tanaman Pangan tadi Ibu Sunarti, ini menambah semangat dan tentunya harapan tercapainya ketahanan pangan kita, dan tentunya bisa dioptimalkan sesegera mungkin untuk pompanisasi yang sudah diserahkan hari ini. Dan sepertinya di layar Tani Lovers sudah ada narasumber kita. Saya berbincang dengan siapa? Mohon izin. Selamat pagi Bapak. Bisa mendengar suara Adi dengan jelas Pak? Bisa. Halo. Selamat pagi. Pagi, Dengan Bapak siapa? Mohon izin. saya Ray Pak. Oh, oke. Dengan Bapak Reyri Kaswanda, Ketua Korwil Gempita Betul. Kalimantan Tengah. Pak Reyri, bisa disampaikan seperti apa perkembangan untuk pompanisasi dan juga PAT di lokasi saat ini Anda berada, Pak? Saat ini lagi berlangsung Pak. Jadi kami sebagai pemuda saat ini memang mendampingi juga Pak. Diberi peran untuk ikut dalam berpartisipasi pekerjaan PAT Pak. Saat ini semuanya lagi bergerak Pak di lapangan, terutama di Pulau Pisau juga Pak. Hampir di lokasi yang kita saat ini Pak sudah berhasil Pak, sudah berhasil untuk melakukan opla Pak. Oke, berarti untuk Pulau Pisau ini yang menjadi konsennya adalah optimasi lahan rawa ya Pak ya? Betul Pak. Oke, ada berapa luas lahan yang di sana yang menjadi fokus dari optimasi lahan rawa Pak? Saat ini hanya 7 hektar sih Pak, kita demplot sih Pak. Hasil dari opla juga ini Pak. Jadi sebelum opla kami tidak bisa panen Pak. Kemarin cuman 2 ton per hektar Pak. Sekarang kami optimis ini 5 ton ke atas kayaknya Pak. Alhamdulillah berkat opla ini Pak. Baik, berarti memang sudah pemanfaatannya memang sudah dirasakan jika sebelumnya Betul, apa? Pak. Baik. Oke, berarti ini kan terlihat dari apa yang Anda sampaikan bahwa produktivitasnya meningkat ya Pak, hingga 5 ton. Lalu seperti Meningkat, apa Pak, memang betul, treatment Pak. yang dilakukan selama Sebelumnya- ini Pak? Betul Pak, sebelumnya memang kami ya karena keterbatasan air Pak. Jadi 2 hektar aja per 2 ton aja per hektar waktu itu Pak. Oke, nah kalau terlihat di belakang Anda ini padi apa ini Pak? Bisa sembari berjalan di Ini sekeliling sawah Pak, boleh ditunjukkan? Varietas PB42 Pak. Ini lokal Pak. Ini. PB42. Ya. Baik. Ini Pak, Hmm. hasilnya begini. Jadi dia beda dengan yang lain. Kalau dia panen itu gini Pak. Nah, Oke. jadi ada keuntungan kami menangnya di sini nih Pak. Berhasilnya hamaknya itu kan takut Pak bila ada ininya Pak. Ini duluan. Ini beda dengan impari. Kalau biasanya impari kan ini naik ke atas Pak. Gitu. Oke. Baik, lalu setelah ini apakah ada pengembangan lebih lanjut terkait dengan varietas ini Pak di daerah Pulau Pisau sendiri? Kita saat ini Pak melakukan panen memakai combine Pak. Nah, setelah itu kami mempelajari juga bagaimana ini kan perdana ya Pak ya. Artinya kami mau ikut pembelajaran mengenai bagaimana sertifikasi ini Pak. Sertifikasi perbenihan. Nah, mungkin itu yang lebih lanjutnya pasti Pak. Kami akan belajar untuk bagaimana mengikuti SOP sertifikasi perbenihan. Oke, baik. Kalau keterlibatan petani milenial atau para petani muda di sana seperti apa ini Pak Reyri? Mungkin bisa dilibatkan atau seperti apa untuk kedepannya? Atau memang sudah terlibat sebelumnya? Jadi ini Pak hasil demplot anak muda Pak. Jadi sengaja kami buat ini belajar dengan petani yang senior Pak, petani yang ada di sini tradisional. Nah, kita menggabungkan memakai teknologi yang diberi Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri RI. Kita mencoba mengaplikasikan combine Pak antara petani yang senior dengan petani yang junior Pak, antara muda gitu Pak.
sehingga ada pertukaran ilmu di sini Pak. Nah, inilah hasilnya Pak. Ini benar-benar anak muda yang ngerjain Pak, anak Gempita Pak. Baik. Lalu kalau dari para petani lokal yang biasanya menggunakan konvensional seperti itu, seperti apa tanggapan dan respon dari para petani yang ada di Pulang Pisang sendiri, Pak? Mereka begini Pak, mereka sangat menerima kita karena minimnya sekali minat anak muda untuk bertani Pak. Mereka mau membantu kita untuk untuk membantu berkarya Pak, sehingga kami dididik Pak, kami dibina sampai menanam itu pakai paralon Pak. Inovasi terbaru bagi kami. Ada nanti kalau Bapak mau lihat, ada nanti alatnya itu paralon tradisional di sini Pak. Itu murni dari pola pikir mereka di sini Pak. Nah, ini yang memang jadi branding kami. Baik. Nah, lalu lahan di sini Pak, lahan di sini tidak bisa memakai planter Pak. Nah, karena belum bisa memakai yang teknologi, jadi kami gabung. Oke. Kami memakai gitu Pak. Pak Reri, katanya ada paralon atau mungkin ada teknologi atau seperti apa, mungkin bisa ditunjukkan Pak, sembari berjalan mungkin di sana Pak. Bisa? Siap Pak. Boleh Pak. Bentar Pak, ya kita di belakang soalnya. Baik. Bentar Pak. Nah, ini yang alat panen tradisional Pak. Yang kami pakai nanam kemarin ini Pak. Izinlah aku itu. Nah, izin Pak. Ini alatnya Pak. Baik, ini Pak. Ini untuk? Ya, ini alat. Untuk menanam ya Pak ya? Ini untuk menanam Pak. Oh, menyebar benih. Nah, ini hasil dari pola pikir masyarakat setempat nih Pak. Nah, jadi dia ini paralon diisi benih di dalam sini Pak. Berapa orang Pak? Nah, yang bisa mengoperasikan ini berapa orang Pak kalau untuk menggunakan alat seperti ini? Ini kemarin berapa orang Pak rasanya? Ada 4 ya kalau memakai ini? 4. Nah, 2 orang Pak. 2 orang. Oke. Iya. Jadi dia gantian nariknya. Dia nariknya coba deh Pak, praktekkan Pak. Tuh. Nah, gini Pak. Oke. Nah, yang satu orangnya memantau ini Pak. Mantau bibitnya ya. Oke. Untuk 1 hektar bisa membutuhkan berapa lama ini Pak untuk menggunakan alat seperti ini? 1 hektar berapa lama katanya Pak? 1 hektar paling berapa ya? 7, 8. Paling 1 hektar ya anggaplah 3 jam lah. 3 jam Pak. 3 jam ya Pak ya. Oke. Ya, berarti paling, ini ya. Berarti ini inovasi buatan petani lokal juga ini berarti. Betul Pak. Inilah kami ikut serta dalam pikiran mereka ini Pak. Oke. Kalau bisa sedikit dijelaskan keunggulan menggunakan alat seperti ini apa ini Pak? Bisa dijelaskan kembali. Ini nama mesinnya apa ini alat ini Pak? Ini bukan mesin Pak, tapi ini rakitan paralon namanya Pak. Dari rakitan paralon galon. Pak. Untuk menanam benih ya? Iya. Oke. Iya Pak. Baik. Berarti untuk semua lahan yang ada di sana untuk saat ini tempat Anda berdiri menggunakan alat demikian ya Pak ya? Iya Pak, ini untuk nanam. Kita sebenarnya ada jonder Pak, tapi jondernya saat ini lagi di gudang. Nah, jonder ini nggak bisa dipakai Pak di sini, takut tenggelam. Baik. Lahannya rawa Pak. Siap. Oke, ada mungkin petani yang ada di sana Pak, mungkin bisa kita berbincang bersama dengan Pak Reri mungkin? Oh, boleh Pak. Ditunjuk mungkin salah satu. Tapi izin Pak, saya ini mau menutup acara sebentar Pak, ada patwal. Apa boleh diganti dengan sekretaris saya Pak? Ini Pak. Mungkin petani yang ada di sana sih Pak, yang menjadi petani asli. Ya. Megangin dong, punya dirjen ini Pak. Dia menyambut tamu. Baik. Kita berbincang ringan saja Pak dengan para petani yang ada di sana. Mungkin kalau Pak Reri sedang ada kesibukan, tentunya kita mengucapkan terima kasih sudah sempat berbincang dengan TV Tani pada pagi hari ini. Tapi jika ada petani yang bisa berbincang pagi hari ini, mohon izin Pak Reri. Petaninya mana tadi petani? Baik.
Oke, kita sepertinya sudah cukup berbincang untuk tim kita yang ada di lapangan, yang ada di Pulau Pisang ya, hari ini yang ada di Kalimantan Tengah pada hari ini. Dan tentunya kita sudah mendapatkan informasi bagaimana perkembangan optimasi lahan rawa yang ada di Kalimantan Tengah, dan sudah disampaikan tadi terkait informasi terkini yang ada di sana. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa keseriusan dari Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan optimasi lahan rawa yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih Tani Lovers, kita akan terus mengupdate informasi terkini terkait dengan program dari Kementerian Pertanian, baik dengan PAT, pompanisasi maupun optimasi lahan rawa. Terima kasih, Adi Wiranata mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan program kami Kementan Gaspol.